Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin para bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Jamal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita patut berbahagia dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam ini. Allah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita semua. Kita dimudahkan telah menunaikan kewajiban besar kita, yakni sholat maghrib berjamaah di masjid. Kemudian setelahnya kita rangkaikan dengan taklim yang biasa dilaksanakan oleh kita semua di malam Senin, yang mudah-mudahan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan khususnya di malam hari ini dicatat, ditetapkan oleh Allah sebagai amal salih yang akan menjadi bagian pemberat timbangan amal kebaikan di saat kita ditimbang oleh Allah di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam ini kita mencoba mengkaji dari salah satu ayat yang di dalamnya ada kalimat tijaratan lang kabur, yang artinya perdagangan, perniagaan yang tidak merugi, alias perniagaan yang beruntung. Dalam Al-Quran bahwa aktivitas kita di duniawi ini oleh Allah dibahasakan dengan tijarah, ya, tijarah, dagang, jual beli, gitu. Maka jual beli yang kita lakukan, baik dari perkataan kita ataupun perbuatan kita, nanti ada yang membelinya, ya. Dan jual beli itu ada yang menjualnya kepada dua. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada siapa? Tentu saja kepada setan, kepada hawa nafsu, ya. Maka ketika kita berjual belinya kepada Allah, Allah akan membelinya, dan itu termasuk jual beli perniagaan yang beruntung.
Tapi kalau aktivitas kita di dunia ini baik ucapan, omongan ataupun perbuatan, kita berjual belinya dengan setan, dengan hawa nafsu, maka ini termasuk perniagaan yang merugi, begitu ya. Nah, baik orang yang berdagangnya kepada Allah ataupun orang yang berdagangnya kepada setan, iblis ataupun kepada hawa nafsu, modalnya semuanya itu dari Allah. Ya. Sekali lagi, seseorang yang berdagang kepada Allah ataupun berdagang kepada selain Allah, yakni kepada setan, iblis ataupun hawa nafsu, maka pada dasarnya modal dagang kita itu hanya dari Allah. Ya. Apa modalnya? Ya kita dengan diberi umur, ya, dengan diberi anggota tubuh kita, fisik kita, dengan diberi akal, dengan diberi kesempatan waktu, dengan diberi harta benda. Itu siapa yang berinya? Yang beri modalnya adalah Allah. Ya. Termasuk orang yang berjual belinya kepada setan. Modalnya bukan dari setan. Modalnya bukan dari hawa nafsu. Tapi modal asalnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu ketika kita berjual beli, berniaga dengan Allah, maka Allah akan membeli. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Begitu, Pak. Sesungguhnya Allah ishtara. Apa arti ishtara? Akan membeli. Ya. Sesungguhnya Allah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Apanya yang dibeli? Anfusahum, raga kita, jiwa kita, ya, dibeli oleh Allah. Wa amwalahum, dan harta-harta orang mukmin itu akan dibeli oleh Allah. Dibeli dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Maka Allah akan belinya dengan apa? Dengan surga, al-jannah. Nah ini, Pak. Ya. Jadi siapa yang beli perdagangan kita ketika kita berdagang dengan Allah? Ya Allah sendiri. Sebagaimana Allah katakan, innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah membeli di antara orang-orang mukmin jiwanya dan hartanya. Ya. Maka orang yang berjual beli dengan Allah, dialah jual beli yang beruntung, ya, jual beli yang tidak akan merugi. Maka di antara ayat Al-Quran yang secara jelas menjelaskan tijaratan lan tabur, ya, tijaratan lan tabur itu artinya perniagaan, perdagangan yang tidak merugi, alias perdagangan yang beruntung. Itu ada dalam surah Fatir ayat 29. Nanti bisa dicek oleh Bapak di rumah, sehingga ketika membacanya menambah keyakinan kita, ya. Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita tijaratan lan tabur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata
wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Gitu ayatnya. Kalau diartikan, innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yatluna itu adalah tilawah, ya, orang-orang yang senantiasa membaca kitaballahi, kitab Allah, yakni Al-Quran, wa aqamus salata, dan yang senantiasa mendirikan salat, wa anfaqu, dan orang yang berinfak, mimma razaqnahum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirran, baik secara harfiah sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dan juga secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, ya, mereka mengharapkan tijarah, perniagaan, perdagangan, bisnis yang tidak akan merugi alias beruntung. Nah ini Pak, ya, jadi di antara tijarah, perdagangan yang beruntung ini, di antaranya disampaikan oleh Allah dalam surah Fatir. Apa yang dimaksud dengan tijarah lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi alias beruntung? Nah, dalam kitab tafsir Al-Muyassar dijelaskan begini Pak, tijaratan atau tijaratun lan taksud walan tahluk ala wahya ridha rabbihim wal fauzu bijazili sawabihi liwafiyahumullahu ta'ala sawaba a'malihim kamilan ghaira manqusin wa yudha'afu lahumul hasanat min fadlihi. Nah, apa yang dimaksud dengan perniagaan yang beruntung atau tidak merugi ini, dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan adalah perdagangan yang tidak mungkin hancur, ya, yang tidak mungkin rusak, ya. Jadi kalau kita melakukan perdagangan itu tidak akan mungkin hancur, tidak akan mungkin rusak, tidak akan mungkin binasa. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah, sampai kita berada di alam akhirat, tidak akan rusak, ya, tidak akan rusak, tidak akan binasa. Apa itu yang tidak akan rusak dan tidak akan binasa? Itu adalah ridho Rabbih, ridho, keridoan Allah, ya, keridoan Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keridoan Allah ketika kita berbisnis dengan Allah, maka ridhonya Allah tidak akan rusak, tidak akan binasa, akan terus Allah meridhoi sampai hari kiamat, ya, sampai kita bertemu dengan Allah. Wal fauz itu dan kemenangan, ya, al fauz, keberuntungan. Apa keberuntungannya? Bijazili sawabih, yang betapa banyaknya ganjaran atau pahala, ya, dari yang kita lakukan dari tijarah itu, ya. Kemudian bukan banyak saja, tapi disebutkan liyuwafiyahum, Allahu Ta'ala, Allah menyempurnakan, ya, menyempurnakan balasan dari perdagangan kita, perniagaan kita dengan Allah, Allah akan menyempurnakan balasan itu, ya.
Subhanallah itu Pak. Kamilan, yang sempurna, ghairu mankus, tanpa ada apa mankus itu? Pengurangan, pencocengan, dikurangi ente daya. Tidak dikurangi, tapi kamilan, sempurna ganjaran yang Allah berikan, keuntungan yang Allah berikan di saat kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan lagi wa yudha'afu lahumul hasanat, dan dilipat gandakan al hasanat, keberuntungan, kebaikan-kebaikan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak yang dimaksud dengan tijarah lan tabur. Ya, perniagaan yang tidak akan merugi, perniagaan yang beruntung. Nah, dari surah Fatir ini apa saja perniagaan yang begitu disampaikan oleh para ulama tafsir yang tidak akan binasa, yang akan tidak hancur, yang akan terus ada sampai hari kiamat dengan keridhaan Allah, dengan ganjaran yang banyak, dengan Allah menyempurnakan ganjarannya tanpa ada pengurangan dari balasan Allah dari keuntungan itu. Diantaranya ada apa Pak? Yatluna kitaballah, yaitu tilawah Al-Quran. Ya, jadi yang pertama tijarah yang beruntung itu adalah dengan kita sering membaca Al-Quran. Ya, maka sering sila kita bertanya, hari ini sudah membaca Al-Quran belum? Gitu ya. Hari ini kita sudah membaca Al-Quran atau belum? Seringlah kita bertanya pada diri kita. Ya, maka jangan malu kalaupun misalnya kita belum begitu lancar, belajarlah Al-Quran ini perniagaan bisnis dengan Allah yang sangat-sangat beruntung. Ya, nah, kita belajar Al-Quran. Ya, kita sama-sama belajar tentang tajwidnya, ya, makhrij hurufnya juga, ya. Tadi Al-Ustadz Imam begitu bagus, ya, indah sekali bacanya dan lagu dari apa yang beliau baca, ya, baik dari surah Al-Fatihahnya ataupun surah yang dibacanya. Nah, bisa kita ambil sebagai guru kita, ya, untuk belajar Al-Quran. Begitu kan? Kita, ya, setelah sholat maghrib mungkin ada waktu, atau sempatkan, bukan ada waktu, sempatkan kita di sela-sela kesibukan kita untuk membaca Al-Quran. Banyak, ya, disampaikan keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran itu. Misalnya saja para ulama menyebutkan bahwa zikir yang paling utama itu apa? Yaitu membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu sebenarnya kita sedang apa? Sedang berkomunikasi langsung dengan Allah. Saya Bapak, kalau Bapak baca Al-Quran, kemudian kita baca artinya, kita seolah-olah sedang berkomunikasi dengan Allah. Seolah-olah kita sedang menerima pelajaran dari Allah langsung ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian kita baca, ya, apanya, terjemahnya misalnya, apalagi kita belajar makna, ya, dengan ustadz kita misalnya, ya, maka subhanallah, itu perniagaan yang sangat-sangat beruntung bagi kita semua. Di antaranya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan dzikir melalui pembacaan Al-Quran itu adalah tatma'innul qulub. Maka itu akan berikan ketenangan pada hati kita. Ya, yakin itu Pak. Kalau kita sering baca Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beratnya kehidupan, ya, banyaknya masalah kehidupan, di saat kita sering membaca Al-Quran, insya Allah kita hadapi dengan ketenangan, tumaninah, ya. Ini janji Allah, tatmainnul qulub.
Begitu Pak ya. Ada hadis lagi misalnya Pak ya, bahwa kita membaca Al-Quran itu diganjarnya, diberi pahalanya bukan per ayatnya, tapi hadis Nabi menjelaskan ketika kita membaca alif lam mim itu bukan satu ayat alif lam mim diberi ganjaran, tapi Nabi menjelaskan alif diberi ganjaran, lam diberi pahala, mim diberi pahala. Berapa satu huruf? Kata Nabi, ya 10 kebaikan. Bayangkan Pak, alif lam mim 3 huruf, alif lam mim. Berarti kita membaca itu adalah 30 kebaikan yang Allah sediakan kepada kita. Ya, subhanallah. Itu keberuntungan kita. Ya. Bayangkan kita membaca misalnya 1 halaman. Bayangkan kita misalnya baca sehari semalam 1 juz misalnya, begitu ya. Bayangkan itu. Kita sudah mendapatkan keuntungan yang begitu banyak dari Allah, yang keuntungannya itu bukan hanya di dunia tapi sampai ke negeri akhirat di saat kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah ya pernah menjelaskan kepada kita, misalnya orang berkumpul-kumpul di bumi Allah kemudian dibacakan Al-Quran, maka kata Nabi akan turun malaikat memberi apa? Sakinah, ya ketenangan. Memberikan apa? Memberikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu ketenangan itu hadir ya dalam kehidupan kita. Dia akan diberikan berbagai jalan kehidupan yang oleh Allah senantiasa seseorang membaca Al-Quran itu harus yakin ya, karena sakinah, ketenangan itu hadir, rahmat itu adalah kasih sayang Allah hadirkan. Maka oleh karena itu dalam penjelasan basmalah gitu ya, ada 2 kalimat kan, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu adalah rahmat Allah. Tapi ternyata para ulama membedakan bahwa Rahman itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada setiap hambanya, kepada setiap manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Ya, orang yang suka sholat diberi makanan, diberi minum. Orang yang tidak pernah sholat, begitu pun Allah beri makan, Allah beri minum, Allah beri sehat. Ya, itu Rahman kata para ulama dalam memaknai Rahmannya. Tetapi Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang Allah khusus pilih, tidak setiap umat manusia, tapi Allah memilih Ar-Rahim ini adalah khususon lil mu'minina wal mu'minat. Ya, khusus untuk orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Maka ini tidak bisa diberikan kepada seluruh manusia. Apa cirinya? Itu adalah dimudahkan kita dalam melakukan ibadah ketaatan. Ya. Ada yang sulit untuk sholat padahal cuma 5 menit, tapi alhamdulillah kita bisa menyisihkannya dari segala kegiatan duniawi kita. Kita sholat dulu. Itu rahim Allah. Ya, kita senang membaca Al-Quran, ya, itu adalah rahim Allah. Bahwa rahim Allah itu cirinya di saat kita dimudahkan oleh Allah dalam mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu ciri kita mendapatkan rahim Allah. Ya. Tapi kalau kita berat sekali bahkan meninggalkan, ya, maka itu menunjukkan kita tidak mendapatkan rahim Allah. Berat sekali untuk sholat, berat sekali untuk bersedekah, ya bahkan tidak bisa
maka itu ciri kita belum mendapatkan rahim Allah, ya. Maka begitu, ya. Maka oleh karena itu dengan membaca Al-Quran, di antara hadis Nabi menyatakan ketika manusia berkumpul di bumi Allah kemudian membaca Al-Quran, turunlah malaikat membawa sakinah, membawa rahmat Allah. Nah, begitu Pak keuntungan kita, ya. Keuntungan kita, yatluna kitab Allah, bertilawah, membaca kitab-kitab, ya, membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Apalagi kira-kira Pak keberuntungan membaca Al-Quran? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, dalam surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un, dan kami turunkan Al-Quran itu, ya, yang di dalamnya ada apa? Syifa'un. Apa syifa itu? Obat. Obat apa? Obat lis sudur, ya, untuk obat hati. Hati, ya, emang hati bakal tidamang gitu, ya, maka tidamang na obat hati bukan liper, ya, tapi penyakit hati, gitu Pak. Apa itu penyakit hati? Misalnya hasud, itu penyakit hati. Tidak senang tetangga mendapatkan kesenangan, mendapatkan keberuntungan, hati teh panas we gitu tah, maka itu teh hasud, ya. Apalagi kalau kemudian kita ingin menghilangkan kebahagiaan yang diterima oleh orang lain, pengennya, pokoknya pengen dihilangkan, jangan sampai dia bahagia, itu hasud Pak. Celaka kalau hati kita sudah punya hasud Pak. Bagaimana kata Nabi ketika person hasud? Iyyakum wal hasada, hati-hati kamu tentang hasud itu. Fainal hasada, sesungguhnya hasud itu akan menghancurkan amal kebaikan kalian sebagaimana api menghancurkan kayu bakar, ya. Ketika kayu bakar kita dibakar dengan api, bagaimana? Hangus kan? Menjadi debu. Nah, kalau kita punya penyakit hasud, amal-amal kebaikan kita menjadi hancur. Sholat kita hancur, ya, sedekah kita hancur kalau ini ada hasud. Maka bagaimana? Kata Allah, baca Al-Quran akan menghilangkan rasa hasud. Pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, maka hasud itu akan tiada dalam diri kita. Sekalipun muncul, kita bisa menekannya, jangan sampai ada hasud, gitu ya. Apalagi misalnya Pak, penyakit hati, kaslanun, kaslan teh males, eta teh penyakit hatinya banyak. Terkadang orang teh males mau bekerja, terkadang malas kita tuh pengen malas untuk melakukan ibadah, itu kaslan. Kaslan itu penyakit hati, ya. Maka oleh karena itu kita harus membersihkan dari hal itu. Maka kata Allah, Al-Quran yang akan menghancurkan penyakit kaslan itu, ya. Banyak penyakit-penyakit hati, ya. Maka kita harus membersihkan. Bagaimana Allah menjelaskan dalam satu ayat, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Nah, bagaimana cara untuk membersihkan hati kita, jiwa kita? Tadi diantaranya dengan kita senantiasa membaca Al-Quran. Itu keberuntungan, ya. Maka kalau sudah penyakit hati kita tidak ada, maka insya Allah kita akan ringan, mudah berbuat amal baik, ya. Dan beratnya berbuat amal baik, kenapa? Karena ada penyakit, ya. Karena ada penyakit. Dan itu semua adalah adanya di mana? Di hati. Kalau hati banyak penyakit, maka kata Nabi, kalau hati ruksak, maka ruksaklah seluruh anggota tubuhnya, ya. Ingat bukan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah,
Ingat, sesungguhnya dalam jasad kamu itu ada apa? Mudgoh. Mudgoh itu apa, Pak? Segumpal daging. Di dia kayak segumpal daging. Kata Nabi, kalau segumpal daging itu beres, soluhan, maka akan beres seluruh anggota tubuhnya. Ya, bersih hati kita, tangan akan baik, gitu ya. Bersih hati kita dari penyakit hati, mulut akan berkata yang baik, mata akan digunakan kepada hal-hal yang baik, telinga akan digunakan kepada mendengarkan hal-hal yang baik. Kenapa itu? Karena hatinya bersih dari penyakit. Wa qad khaba man dassa. Apa artinya? Dan sungguh telah merugi, kata Allah, yang mengotori jiwanya. Jadi kalau kotor jiwa kita, hati kita, rugi, kata Allah. Nah, keberuntungan kita dengan baca Al-Quran, insya Allah ya, hati kita akan dikikis dari kokotor dari penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita ya. Maka inilah perniagaan yang harus kita lakukan di dunia dengan Allah. Sering-seringlah kita membaca Al-Quran, baik boleh dengan sendiri atau dengan teman kita ya, ataupun di rumah ya, kita sama-sama dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Indah kiranya ya, di rumah kita bersama, istri membaca, bapak mendengarkan, bapak membaca, istrinya mendengarkan, anak-anaknya mendengarkan. Betapa nikmat itu, Pak ya. Akan terjalin nanti rasa mahabbah atas nama Allah. Begitu, Pak ya. Banyak sekali keuntungan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Dalam ayat ini yang kedua, perniagaan yang beruntung yang nanti akan dibeli oleh Allah adalah apa? Wa aqamus sholata. Perniagaan yang beruntung, yang sangat beruntung, berdagang dengan Allah, berbisnis dengan Allah adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat. Begitu ya. Maka kita harus betapa nikmatnya melaksanakan sholat itu ya. Betapa nikmatnya meniresep ngelaksanakan sholat ya. Sholatna orang jadi pamegat berjamaah, nikmat, kita harus merasa itu ya. Sehingga kita kalau mereka ketinggalan berjamaah itu merasa rugi ya. Bukan biasa-biasa saja, biasa saja ya, tertinggal sholat berjamaah misalnya gitu ya. Nah, kita harus merasa rugi. Bagaimana? Berbagai keuntungan yang kita dapatkan di saat kita senantiasa berbisnis dengan Allah, dengan sholat wajibnya setiap hari semalam 5 waktu, dengan sholat sunnahnya yang kita lakukan, baik sholat rawatib, qobliyah, ba'diyahnya ya, baik sholat duhanya, baik sholat malam tahajudnya kita lakukan, dan berbagai sholat-sholat sunnah lainnya. Maka itu adalah bisnis kita dengan Allah, yang Allah akan membeli dengan berbagai keuntungan yang begitu besar yang kita dapatkan di dunia dan di negeri akhirat. Begitu, Pak. Di antaranya apa, Pak? Hadis Nabi menyatakan demikian, Pak. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nabi menyatakan kepada kita bahwasanya yang pertama kali setiap hamba dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah, di negeri akhirat, apa yang pertama kali? As-shalah, gitu, Pak. Yang pertama kali dihisab adalah sholat, bukan haji ya, bukan sedekah, bukan zakat, bukan membangun masjid dan sebagainya. Tapi yang dihisab, kata Nabi, as-shalah, yaitu sholat. Maka sholat jadi penentu menurut hadis ini dengan diterimanya seluruh amal kita. Lihat ayat selanjutnya. Apabila beres sholatnya, idza saluhat, kalau beres sholatnya maka beres sairu amalihi,
Kalau beres sholatnya maka akan beres seluruh amalnya. Bayangkan. Jadi kunci beresnya amal kita apa? Sholat dulu, ya, yang harus kita perhatikan. Berarti kalau menurut hadis ini, orang berbagi tapi tidak pernah sholat, taya hargaan, ya, itu beres. Dia baik dengan ibunya, dia baik dengan tetangga, dia baik dengan istrinya, tapi orang ini tidak pernah melakukan sholat, ya, akankah dia dapatkan keberuntungan dari berbuat baiknya itu? Tidak, Pak, karena Nabi menyatakan tadi, wa idza fasada, kalau seandainya ruksak sholatnya maka ruksak seluruh amalnya, ya. Jangan sampai kita kebaikan-kebaikan yang kita lakukan justru rusak karena kita tidak memperhatikan sholat. Maka sholat inilah bisnis yang sangat beruntung bagi kita semua. Jangan sampai, apalagi kita sebagai seorang mukmin laki-laki, ya, tidak ada yang namanya dispensasi atau boleh meninggalkan sholat. Tidak ada bagi laki-laki, ya. Kalau perempuan ada, ya, ketika haid, ketika nifas, begitu. Kita ada tidak laki-laki? Tidak ada. Baik dalam kondisi sehat, baik dalam kondisi sakit, ya, bahkan dalam peperangan pun, nah, Allah memerintahkan untuk sholat, ya. Sehingga apa yang disebut dengan sholat khauf, gitu, ya. Sholat khauf itu adalah sholat diantaranya di saat peperangan, ya. Itu dikantunkan nalika perang sholat, ya, tidak ditinggalkan sholat ketika terjadi perang. Sekalipun terjadi perang, Allah tetap mewajibkan kita untuk melakukan sholat, ya. Jadi kalau sibuk duniawi boleh kita meninggalkan sholat, ya. Perang saja tidak boleh, ya, yang itu terkaitannya dengan nyawa, apalagi dengan bekerja kita, apalagi dengan jual bisnis kita, ya, apalagi kita bekerja misalnya jadi petani, ditinggalkan salatnya, itu mah, ya. Nah, maka oleh karena itu bisnis yang paling utama bagi kita dengan Allah adalah apa? Melakukan sholat, ya. Sampai Nabi Ibrahim bagaimana, Pak? Berdoa kepada Allah agar dirinya mendirikan sholat, begitu pula keturunannya, ya. Ingat doanya, doa Nabi Ibrahim ketika mohon kepada Allah agar dirinya suka mendirikan sholat dan keturunannya mendirikan sholat. Rabbij alni muqimas sholati wa mi dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Sampai begitu Nabi Ibrahim agar dirinya tetap senantiasa melakukan sholat. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, padahal Nabi adalah kekasih Allah. Ibrahim itu disebutnya Khalilullah, bukan? Kekasih Allah. Tapi Nabi Ibrahim senantiasa berkeinginan terus berdoa agar Allah menjadikan dirinya yang senantiasa melakukan sholat. Dan begitu pula anak-anaknya, keturunannya. Nah, apalagi kita, ya, apalagi kita yang tidak dijaga dari dosa, maka kita terus berdoa mengharap kepada Allah, ya. Jangan sampai tertinggal ini doa, Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya. Ya Allah, semoga Engkau jadikan diriku menjadi muqimas shalah, yang senantiasa mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Itu, Pak, ya. Nah, inilah kita harus berbisnis dengan Allah dengan sholat, ya. Baik sholat wajib, apalagi harus kita jangan tinggalkan. Bayangkan, Pak, seseorang yang sengaja meninggalkan sholat asar, itu amalnya hapus, kata Allah. Habitat, ya, hapus. Sholat asar ditinggalkan sengaja, kuring mah malas sholat asar teh, itu dilakukan, tidak melakukan sholat. Saya malas sholat asar teh,
akhirnya dia meninggalkan sholat. Nabi menyatakan amalnya hapus, ya, amal kebaikannya dihapus. Saking apanya Pak? Saking bisnis sholat itu sangat beruntung di hadapan Allah. Maka ketika seseorang meninggalkan dengan sengaja, diantaranya sholat asar, itu menghapus amal-amalnya, ya. Alhamdulillah, jangan sampai kita meninggalkan sholat, ya. Dalam surah Al-Mu'minun bagaimana Pak? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada juga nanti selanjutnya ayatnya walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Gitu tak? Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Ini Allah katakan ketika kita di dunia. Dan Allah sudah menetapkan orang mukmin itu adalah benar-benar orang yang beruntung, yang berbahagia. Siapa itu? Orang yang mendirikan sholat khosyi'un dengan khusyuk. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Nah itu Pak, kata Allah. Sehingga Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin karena dia melakukan sholatnya dengan khusyuk, karena dia melakukan sholatnya dengan menjaganya, ya, rutin istiqomah yuhafidun. Nah inilah Pak yang harus kita lakukan, ya. Banyak keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dengan melakukan sholat, ya. Kemudian yang ketiga, bisnis yang senantiasa menghadirkan keuntungan pada ayat yang ini adalah menyatakan wa anfaqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyah. Yang ketiga, bisnis dengan Allah yang menghadirkan keberuntungan besar adalah menginfakkan dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Nah ini bisnis yang besar keuntungannya, berinfak, ya, berinfak, memberikan, mengeluarkan sebagian rizki kita dengan berinfak. Misalnya sekarang di masjid kita sedang pembangunan, sedang menyelesaikan pembangunan, kita infak, itu bisnis dengan Allah, ya. Apalagi kita misalnya suami memberi nafkah kepada anak istri, itu infak kata Allah, ya. Nah kita suami jangan kikir, jangan koret kepada anak istri kita itu, ya, begitu, ya, dengan jalan sedekah, dengan jalan zakat, itu adalah bisnis dengan Allah. Kata Allah baik sirau alaniyah. Sirau itu apa? Ya, bersembunyi-sembunyi sedekah infaknya teh, ya, atau alaniyah, atau infaknya secara terang-terangan, ya. Gimana dalam Al-Qur'an Pak infak yang digambarkan oleh Allah? Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu bagaikan bapak, kata Allah, menanam satu biji, misalnya biji jambu ditanam, ya, atau biji mangga ditanam, kemudian tumbuh, dan ditumbuhnya beranting menjadi 7, satu rantingnya berbuah 100 buah. Jadi berapa Pak keuntungan kalau kita infak di jalan Allah? Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Inilah keberuntungan kita, ya. Maka mudah-mudahan kita pun bisa menginfakkannya Bu, Pak. Mudah untuk menginfakkan harta yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita saksikan, ya, sebenarnya itu kalau untuk infak sedikit, ya, yang banyaknya untuk keperluan kita. Zakat fitrah 2,5% misalnya, ya. Pertanian kalau dengan air beli 5%, kalau air yang curah hujan 10%. Infak itu, ya, kadar keimanan kita. Maka itulah sesungguhnya, ya, keuntungan kita.
Nah, mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan dalam surah Fatir ini kita bisa berbisnis dengan Allah ya. Yang pertama, sering baca Al-Quran. Yang kedua, kita menjaga sholat. Yang ketiga, kita senantiasa berinfak dari sebagian yang Allah berikan rizkinya kepada kita. Itu saja barangkali karena waktu sisa 1 menit lagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini menggugah hati kita untuk senantiasa berbisnis dengan Allah agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.